Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa lagi di channel Berbagi Ilmu. Video ini membahas kebutuhan alat uji khusus untuk pengujian di lab listrik dan di lab wind tunnel, yaitu dummy load aktif berbasis transistor power yang dapat diatur atau adjustable dan memiliki beberapa fitur pilihan. Menerapkan prinsip dasar yaitu hukum Ohm. Silakan klik subscribe jika ingin selalu mendapatkan update, atau silakan berpartisipasi dengan klik like, share, atau memberikan komen agar channel ini berkembang. Saat uji PMG 500 watt, seperti pada video YouTube sebelumnya, digunakan variabel resistor rheostat sebanyak 3 buah sebagai beban. Rangkaian bisa dibuat paralel untuk mendapatkan beban ohmik yang kecil sesuai kebutuhan. Ternyata, pada keadaan tertentu, rheostat tersebut tidak stabil, yang akan dibahas kemudian. Ini adalah tabulasi hasil beberapa kondisi pembebanan dengan rheostat. Terlihat bahwa pada pengaturan rheostat 40 ohm dan 20 ohm, jika dilakukan pembagian dari pengukuran tegangan dibagi dengan pengukuran arus, diperoleh hasil sebagai tahanan. Ternyata nilainya jauh berbeda dengan pengukuran ohm langsung dengan menggunakan ampermeter. Sebab akibat kebutuhan R tetap. Mari kita bahas apa penyebabnya nilai rheostat tidak stabil. Beberapa penyebabnya diperkirakan sebagai berikut. Sliding kontak tidak bagus dikarenakan rheostat sudah memiliki umur pakai lebih dari 18 tahun. Panas pada saat arus dan daya besar yang mengakibatkan perubahan resistansi. Metode pengetesan tidak berurutan dengan baik. Seharusnya dari nilai resistansi yang paling besar atau daya paling kecil ke nilai resistansi yang paling kecil atau daya paling besar. Konsep dasar dari kebutuhan untuk P atau daya tetap terkait dengan kurva karakteristik daya dari turbin angin yang bersifat dinamis. Meskipun pada kecepatan angin yang sama, tetapi beda pembebanan dayanya akan mengakibatkan efek dinamis dari kecepatan poros utamanya seperti animasi yang ditampilkan. Penjelasan cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ada 4 persamaan, lihat sketsa di sebelah. Nilai RT tergantung kepada faktor 1 dibagi alfa persamaan 4. Jika R1 plus R2 dapat diwakili oleh V, maka R2 dapat diwakili oleh V2. Faktor apa dipengaruhi oleh tegangan V1 atau sama dengan V2 sesuai persamaan 1. Maka dengan mengatur V1 dapat diperoleh RT yang adjustable. Menerapkan hukum Ohm, R sama dengan V dibagi I dan P sama dengan V dikali I. Arus I diukur dan diatur dan tegangan V diukur. Dalam hal ini perlu closed loop control dengan mengukur tegangan dan arus yang diumpankan ke microcontroller untuk memberikan output PWM atau pulse width modulation. Fitur bisa dipilih dengan R target atau P target. Pengembangan fitur kedepannya masih memungkinkan, misalnya menambah algoritma untuk fungsi yang otomatis. Mari kita segarkan kembali dasar pemikirannya, yaitu berdasarkan hukum Ohm dengan pie chart-nya serta triangle-nya. Triangle sebelah kiri, P sama dengan I kali V atau I sama dengan P dibagi V atau V sama dengan P dibagi I. Triangle sebelah kanan, V sama dengan I kali R atau I sama dengan V bagi R atau R sama dengan V dibagi I. Jadi, cukup dengan sebagian dari rumus yang ada di Ohm pie chart yang dimanfaatkan sebagai formula dasar dalam pembuatan alat ini. Uji beban pada kecepatan angin konstan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kurva performa maksimum power pada kecepatan angin tertentu. Di sebelah kiri adalah grafik yang merupakan hasil akhir, sedangkan di sebelah kanan adalah prosedurnya. Step-stepnya sebagai berikut. 1. Set embusan angin di atas cut-in speed misalnya 5,4 meter per detik. Lihat grafik sebelah. 2. Biarkan bila berputar maksimum tanpa beban, catat RPM bila.
3. Beri watt tetap misalnya 5 watt, tunggu sampai RPM bila stabil dan catat. 4. Lalu naikkan beban setiap stepnya 5 watt, misalnya menjadi 10 watt, tunggu sampai RPM bila stabil dan catat. 5. Lakukan penambahan beban secara bertahap sampai pada suatu kondisi di mana RPM bila turun tajam seperti direm. Ini merupakan key point atau maksimum powernya dan catat. 6. Ulangi lagi langkah 1 sampai dengan 5 di atas, tetapi dengan kecepatan angin konstan yang berbeda. Dengan demikian akan diperoleh kurva performance power yang lengkap. Korelasi dengan power curve. Korelasi dari kedua kurva tersebut dapat dilihat pada animasi berikut ini. Disclaimer, kurva tidak untuk diskalakan, hanya untuk animasi saja. Dari setting setiap maksimum power pada kurva sebelah kiri, diplotkan ke kurva sebelah kanan, titik demi titik, sehingga lengkap. Ini adalah sketsa dalam bentuk teks yang merupakan wiring diagram controller, yang merupakan typical style dari Pak Erwin Rosidi sebagai kolaborator utama berbasis Atmega 8 atau Atmega 328. Dalam hal ini, saya menyumbang untuk ide karakteristik dari beberapa komponen dan rekan diskusi. Ada pilihan melalui selector switch untuk pemilihan fungsi, watt tetap atau R tetap pada pin 28. Lalu pada pin 25, input variable dikendalikan oleh potentiometer dengan multi-turn. Pin 23 dan pin 24 merupakan input dari pengukuran besaran tegangan Px dan arus Ix. Pin 15 dan pin 16 merupakan output PWM yang akan diumpankan ke rangkaian penguat sebelum ke rangkaian akhir transistor power. Beberapa draft rangkaian power. Dummy load aktif ini menggunakan banyak transistor power, juga biasa disebut sebagai transistor jengkol 2N3055 sebagai bagian aktif menggantikan resistor. Karena perlu mengendalikan banyak transistor, maka diperlukan bagian penguat. Ini merupakan prototipe yang kedua, ada peningkatan di dalam performanya, terutama penambahan flywheel diode di bagian terminal outputnya. Prototipe kedua ini menggunakan transistor power sebanyak 10 buah, sehingga kapasitas disipasinya diperkirakan mencapai 250 watt. Batasan kerja alat ini direncanakan sebagai berikut. Tegangan maksimum 60 volt DC, tegangan minimum 5 volt DC, rating arus maksimum 10 ampere, range R target 1 ohm sampai 100 ohm, range P target 0,1 watt sampai 100 watt. Ini adalah tampilan alatnya dengan box amplifier, power dinyalakan, terlihat muncul display startup, resistor variabel pada posisi R 1 ohm, P 1,3 volt, I masih 0. Kemudian kita tunggu selector switch ke posisi P 99,8, kembali lagi ke R 1 ohm, kemudian potensio mulai diputar 4 ohm, 6 ohm, 9 ohm, 12 ohm, 13 ohm, 17 ohm, 22 ohm, 24 ohm, 30 ohm, 35, 40 ohm, 45 ohm, 51 ohm, 56 ohm, 60 ohm, 68 ohm, 74 ohm, 79 ohm, sampai maksimum di 100 ohm. Kemudian posisi pindah ke P, terlihat 0,0, naik ke 7 watt, 11 watt, 17 watt, 21 watt, 28 watt, 38 watt, 42 watt, 50 watt, naik terus 60 watt, 70 watt, 78, 88, 90
maksimum di 99,8. Ini merupakan bagian akhir dari video ini. Terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Semoga membawa manfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.